Hello guys, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita dari film Hereditary. Film ini bercerita tentang teror yang menghantui sebuah keluarga setelah nenek mereka meninggal. Nah sebelum mulai ke alur cerita filmnya, gua mau kasih kalian warning dulu nih. Film ini tuh cukup sadis dan mengandung sedikit adegan gore. Jadi pastiin kalian nontonnya nggak sambil makan. Nah ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke filmnya. Scene dimulai di pagi hari. Steve ini kepala keluarga dari keluarga Graham. Dia lagi ngebangunin anak-anaknya, yaitu Peter dan Charlie. Mereka harus siap-siap untuk pergi ke acara pemakaman nenek mereka. That's okay. Okay, come on, let's go. We're late. Saat sampai di rumah duka, Annie yang merupakan anak dari si nenek dan sekaligus ibu dari Peter sama Charlie mulai ngasih pidato. Charlie ini nampak terpukul banget atas kepergian neneknya, mengingat dia adalah cucu kesayangan nenek. Setelah pemakaman selesai, keluarga Graham pun pulang ke rumah. Annie pun mulai mengerjakan pekerjaannya. Dia ini bekerja sebagai desainer ruangan dengan menggunakan miniatur. Malamnya, ibu mencoba untuk nemenin Charlie tidur. Charlie ternyata masih sedih atas kepergian neneknya. Tapi Charlie inget kalau entah kenapa si neneknya ini dulu sangat mengharapkan Charlie biar terlahir jadi laki-laki. Nah setelah Charlie tidur, Annie mulai ngebuka barang-barang peninggalan ibunya yang tadi meninggal. Di sana Annie nemuin tulisan yang intinya nyuruh Annie untuk jangan putus asa karena pengorbanan mereka akan ada artinya. Annie pun nutup surat itu. Dan secara mengejutkan, ia ngelihat sosok ibunya yang tadi meninggal berdiri di pojok ruangan. Keesokan harinya Charlie pun berangkat ke sekolah. Nah, Charlie ini tiba-tiba dikejutkan sama seekor burung yang tiba-tiba nabrak jendela kelasnya. Pada jam istirahat, Charlie diam-diam menghampiri burung tadi. Dia motong leher burung tadi dan nyimpen kepalanya di saku. Nah ini nanti kalian akan ngerti kenapa Charlie motong kepala burung ini. Sementara itu Steve yang berada di rumah dapat telepon bahwa seseorang baru aja ngebongkar makam nenek dan ngebawa kabur mayatnya. Annie yang ngerasa sedih sama kepergian ibunya memutuskan untuk pergi ke suatu perkumpulan. Ya intinya perkumpulan ini itu untuk orang-orang curhat tentang masalah-masalahnya. Nah Annie curhat kalau dia ngerasa sedih karena orang tuanya baru aja meninggal. Annie cerita kalau hidup orang tuanya ini dulunya penuh sama cobaan. Mulai dari suaminya yang bunuh diri dengan cara mati kelaparan, sampai anak laki-lakinya atau kakaknya Annie ini dulu gantung diri karena ada sesuatu yang ngerasukin dirinya. Scene melompat ke keesokan siangnya. Charlie terlihat lagi ngebikin sesuatu di kamarnya, tapi sekilas dia ngelihat sebuah cahaya yang mengarah keluar. Charlie kemudian keluar ngikutin arah cahaya tadi sambil ngebawa kepala burung. Dia ngelihat neneknya yang berada dekat dengan sebuah kobaran api. Charlie pun terpaku dan ngelakuin kebiasaannya, yaitu ngeluarin bunyi dari mulutnya. Ibu yang melihat Charlie keluar sendirian langsung menghampirinya dan membawanya masuk. Ibu kemudian menyuruh Peter untuk membawa Charlie ikut berpesta bersama teman-teman Peter. Charlie menolak hal tersebut karena ia tidak nyaman berada di tengah kerumunan. Namun sang ibu memaksa Charlie untuk ikut agar Charlie dapat belajar bersosialisasi. Di pesta tersebut, Peter malah ninggalin Charlie untuk mabok-mabokan sama teman-temannya. Charlie yang ditinggal sendirian pun ngambil sepotong kue.
Tapi Charlie nggak sadar kalau ada kacang di kue tersebut, sedangkan Charlie ini punya alergi sama kacang. Setelah makan kue itu, Charlie langsung ngerasa susah untuk napas. Charlie pun menghampiri Peter dan minta untuk cepat-cepat pulang. Peter sigap langsung ngebawa pulang Charlie. Dia ngebut di sepanjang perjalanan. Charlie yang napasnya tambah sesak pun ngebuka jendela mobil dan ngeluarin kepalanya dari jendela. Di tengah jalan tiba-tiba ada seekor bangkai rusa. Peter pun banting setir untuk menghindari rusa tersebut. Namun hal tersebut malah bikin kepala Charlie nabrak sebuah tiang dengan kecepatan tinggi dan bikin kepalanya putus. Peter pun sadar kalau dia baru aja secara nggak sengaja ngebunuh adiknya. Dia berusaha untuk tetap tenang dan jalan pulang. Dia parkirin mobilnya seperti biasa, kayak nggak ada apa-apa aja gitu, dan dia langsung masuk ke kamarnya. Peter nggak bisa tidur sampai pagi, sampai ia dengar suara ibunya yang shock ngeliat badan Charlie yang tanpa kepala berada di dalam mobil. Charlie akhirnya dimakamkan. Ibu yang masih merasa terpukul memilih untuk tidur di rumah pohon tempat Charlie biasanya tidur. Peter nggak bisa fokus sama kegiatan sehari-harinya. Dia masih ngerasa bersalah atas kepergian Charlie. Dia pun nyoba untuk ngerokok ganja sama temen-temennya. Tapi tiba-tiba dia ngerasain sesak nafas. Sesak nafas ini persis sama yang terakhir kali Charlie alami. Malamnya Annie mencoba berkendara sendirian untuk menenangkan diri. Di tengah jalan Annie bertemu dengan seorang nenek bernama Joan. Joan ini menghentikan mobil Annie karena melihat Annie seperti sedang bersedih. Joan ternyata baru-baru ini juga baru kehilangan anak laki-laki dan cucu laki-lakinya. Joan pun memberi nomor handphonenya pada Annie agar jika Annie merasa kesepian, maka Annie bisa menghubungi Joan untuk curhat. Besok paginya Annie ngerasa nggak konsentrasi sama pekerjaannya. Dia pun memutuskan untuk pergi mengunjungi Joan. Annie menyadari bahwa keset di rumah Joan sangat mirip dengan keset milik ibunya. Annie lalu mulai curhat tentang Charlie. Annie masih ngerasa shock waktu ngeliat badan Charlie yang udah tanpa kepala di dalam mobil. Annie juga cerita bahwa ia memiliki penyakit tidur sambil berjalan. Bahkan pernah suatu hari ia hampir membakar Charlie dan Peter secara tidak sengaja karena penyakit tidur sambil berjalan yang ia miliki tadi. Setelah selesai curhat, Annie pun pulang ke rumah dan membuat sebuah miniatur tentang kecelakaan yang menewaskan Charlie. Steve menyuruh Annie untuk berhenti membuat miniatur tersebut karena miniatur tersebut hanya akan membuat Peter sedih. Malam pun tiba. Annie, Steve, dan Peter makan malam bersama. Dalam kesempatan tersebut Peter meminta maaf pada Annie karena telah secara nggak sengaja ngebikin Charlie meninggal. Annie nampaknya belum bisa memaafkan Peter atas kejadian tersebut. Namun Peter membalikan perkataan ibunya. Peter nyalahin Annie karena kalau aja hari itu Annie nggak maksa Charlie untuk ikut pesta, Charlie pasti masih hidup sekarang. Nah, Annie yang marah ini akhirnya milih untuk pergi dan gak ikut makan malam. Scene melompat ke keesokan harinya. Sepulang dari belanja, Annie ketemu sama Joan. Joan nyuruh Annie untuk nyoba ngelakuin ritual pemanggilan arwah. Joan ternyata udah nyoba manggil arwah cucunya dan berhasil. Sekarang dia mau Annie agar nyoba manggil arwah Charlie. Joan pun berusaha untuk ngebuktiin omongannya ke Annie. Joan ngajak Annie ke rumahnya. Joan lalu naruh sebuah gelas dan lilin di meja. Dan gak lama, gelasnya tiba-tiba bergerak sendiri. Joan kemudian naruh sebuah papan tulis kecil dan kapur di depannya. Dia pun nyuruh cucunya untuk nulis kalimat apapun. Tiba-tiba kapurnya bergerak sendiri dan nulis kalimat "Aku cinta nenek". Annie yang sangat ketakutan akhirnya memutuskan untuk pergi dan pulang dari rumah Joan. Di perjalanan pulang, saat lagi sendirian di dalam mobil,
Annie dikagetkan dengan suara seperti yang biasa Charlie lakukan. Malam pun tiba. Annie menyadari bahwa sekumpulan semut telah masuk ke kamarnya. Annie pun mengikuti arah semut tersebut. Ia melihat kepala Peter yang udah dikerubungin semut. Kepala Peter yang dikerubungin semut ini sama kayak kejadian waktu kepala Charlie putus tadi. Tapi ternyata itu cuman halusinasi Annie. Peter pun bertanya kenapa ibunya seperti ketakutan melihat dirinya. Sang ibu malah keceplosan bilang kalau dia sebenarnya nggak mau ngelahirin Peter. Annie pun jujur kalau dia sebenarnya udah berusaha ngegugurin Peter, tapi Peter terlalu kuat dan gagal digugurin. Tanpa sadar, Annie ternyata udah megang sebatang korek api dan mulai ngebakar kamar Peter. Tapi ya lagi-lagi itu cuma mimpi Annie. Annie langsung ngebangunin Peter dan Steve. Dia mau nyoba ngelakuin ritual pemanggilan Charlie malam ini. Annie nyuruh mereka untuk berpegangan tangan lalu megang gelasnya sama-sama. Peter ngerasain sesuatu baru aja datang dan gelasnya tiba-tiba bergerak sendiri. Yes, thank you, Charlie. Annie kemudian nyuruh Charlie untuk nulis apapun di sebuah buku. Peter ngerasa Annie ini udah mulai gila dan nyuruh mereka nyudahin kegiatan ini. Tiba-tiba suatu barang jatuh dan api lilin membesar. Gak lama, sifat Annie tiba-tiba berubah. Dia kayak baru aja dirasukin sama arwah Charlie. What the hell? What are you doing? Besoknya saat di kampus, Peter ngelihat cahaya aneh. Cahaya ini sama kayak cahaya yang tadi Charlie lihat. Dan saat Peter nengok, dar, muka sama bayangannya beda. This is where Malamnya Peter terbangun dari tidurnya. Dia ngelihat pojok ruangan dan ngelihat Charlie yang berdiri di sana. Gak lama kemudian muncul dua tangan yang tiba-tiba menarik kepala Peter. Saat Peter tersadar, Annie tiba-tiba udah ada di depannya. Peter curiga kalau yang narik kepalanya barusan adalah Annie. Tapi Annie meyakinkan Peter bahwa itu adalah ulah roh jahat. Annie pun berjanji bahwa ia akan mengakhiri semua hal gaib ini sekarang juga. Annie segera berusaha untuk ngebakar buku yang tadi dipakai untuk ritual. Di buku itu juga anehnya tiba-tiba udah tergambar wajah Peter. Annie langsung ngebakar buku tersebut dengan tujuan biar roh jahat segera pergi dari rumahnya. Tapi saat buku itu dibakar, Annie juga ikut terbakar. Keesokan paginya Annie pergi ke rumah Joan. Namun gak ada siapa-siapa di rumah Joan. Nah, di sini kita dapat petunjuk kalau Joan ini sebenarnya lagi ngerencanain sesuatu ke Peter. Annie pun sadar kalau mungkin karpet punya Joan yang mirip sama punya almarhum ibunya itu mungkin mengandung sebuah petunjuk. Annie langsung pulang dan lari ke rumahnya dan ngebuka buku-buku peninggalan ibunya. Di sana Annie menemukan fakta tentang pemanggilan Raja Neraka yang membutuhkan sebuah wadah tubuh pria. Annie juga menemukan album foto yang di dalamnya terdapat foto almarhum ibunya dan Joan. Artinya, selama ini Joan sebenarnya kenal dengan almarhum ibunya, namun Joan tidak pernah menceritakan pada Annie mengenai hal itu. Annie juga sadar kalau entah kenapa banyak lalat yang keluar dari loteng rumahnya. Annie pun memberanikan diri untuk naik ke loteng. Nah, di sana ia nemuin sesuatu yang gak disangka-sangka. Annie nemuin jasad almarhum ibunya yang tadi dicuri dari pemakaman. Peter yang berada di sekolah ngerasa kalau dirinya mulai dimasukin sesuatu. Ia gak bisa ngendaliin dirinya sendiri dan mulai menghantamkan kepalanya ke meja sampai berdarah. Steve akhirnya datang untuk ngejemput Peter pulang. Annie yang ngelihat Steve pulang segera minta Steve untuk meriksa loteng dan memastikan bahwa jasad yang tadi ia temukan adalah jasad almarhum ibunya yang dicuri dari makam.
Sementara Steve ngecek ke loteng, Annie menyiapkan perapian untuk nyoba kembali bakar bukunya. Steve pun yakin kalau yang di loteng itu benar-benar jasad Ibu Annie. Steve malah curiga nih sama Annie, karena mungkin aja sebenarnya orang yang nyuri jasad itu adalah Annie sendiri. Tapi Annie berusaha ngebuktiin sama Steve tentang kejanggalan yang ia alami. Dia minta Steve untuk ngebakar buku terkutuknya itu. Dia yakin kalau buku tersebut dibakar, dirinya sendiri juga bakal ikut terbakar. Annie yang ngelihat Steve ragu pun akhirnya ngambil buku tersebut dan ngelempar buku itu ke perapian. Tapi bukan dirinya yang terbakar, justru tubuh Steve lah yang terbakar. Peter yang tadi pingsan baru aja bangun. Dia sadar kalau rumahnya ini sangat sepi. Peter pun turun untuk nyari orang-orang di rumahnya. Tapi dia malah nemuin ayahnya yang udah tewas terbakar. Nah, kalian bisa lihat kan di pojokan, sang ibu ini nampaknya udah kerasukan sama sesuatu. Di belakangnya tiba-tiba muncul sesosok pria bugil, dan secara mengejutkan ibunya tiba-tiba muncul dan lari menyerangnya. Peter yang berada di loteng pun sadar kalau ada debu yang membekas mirip sama tubuh manusia. Tiba-tiba ibunya tadi, si Annie, tiba-tiba udah ada di dalam loteng dan lagi ngegesek-gesek lehernya pakai tali. Peter pun ketakutan dan lari lompat keluar dari jendela. Setelah berhasil lari keluar, Peter ngelihat ibunya tiba-tiba terbang dan masuk ke dalam rumah pohon. Peter pun ngikutin ibunya untuk ikut masuk ke rumah pohon itu. Di rumah pohon itu terdapat banyak orang yang sujud dengan keadaan telanjang. Orang-orang itu kayak lagi nyembah sebuah boneka, dan bonekanya itu dipasang kepala adiknya yang tadi putus itu, kepala Charlie. Tubuh ibu dan neneknya yang udah tanpa kepala juga dibikin seakan-akan bersujud di depan boneka itu. Ternyata semua kejadian ganjil yang menimpa keluarganya adalah karena neneknya merupakan anggota sekte pemuja iblis. Dan kini Peter udah sempurna untuk jadi wadah